itu lebih rendah daripada anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah salat subuh Masjid Raya Kota Harapan Indah, teriring doa dan harapan serta munajat kita semua, semoga kita yang terhimpun di tempat yang baik, pada waktu yang baik, dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah berbuat baik, istiqomah menjadi orang baik, dan mudah-mudahan kelak Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan baik. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu dan mau bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun dan apapun kondisi yang tengah dan akan kita hadapi. Pada hakikatnya di balik setiap peristiwa pasti ada makna dan hikmah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan iman dan Islam kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga semua istiqamah berpegang teguh pada ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema kita adalah iman saja tidak cukup. Sebagai muqaddimah, ada ungkapan manusia bernaluri anjing itu lebih rendah daripada anjing. Manusia bernaluri anjing itu lebih rendah daripada anjing. Jadi sekarang ada manusia-manusia
yang secara fisiknya manusia tapi nalurinya binatang. Maka ada istilah manusia seperti anjing tetangga. Anjing tetangga di satu perumahan itu setiap malam menggonggong terus, Pak. Tetangganya mulai terusik, dibentak, diam anjingnya. Yang bentak pergi, gonggong lagi. Dibentak lagi, diam, yang membentak pergi, gonggong lagi. Sampai yang terusik lapor kepada yang punya rumah agar anjingnya diamankan, dalam tanda kutip. Tapi tetap aja anjingnya tidak berhenti menggonggong. Bahkan penduduk atau masyarakat di komplek perumahan itu hampir semuanya terganggu sampai melaporkan hal tersebut kepada security kompleknya. Ternyata security kompleknya takut juga sama anjing itu. Jadi ada sekarang orang yang tipikalnya begitu, seperti anjing tetangga itu, yang kerjanya hanya menggonggong tiap saat. Dan subhanallah, yang harusnya punya kewajiban mendiamkan anjing itu malah takut sama anjingnya. Takut dalam tanda kutip. Maka usi nafsi wa iyakum dalam Al-Quran surat Al-A'raf 179 Allah menegaskan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kami isi neraka jahanam itu, kata Allah, dan pengisinya yang paling banyak itu adalah jin wal ins. Jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak dipergunakan untuk berpikir. Ini agak berbeda. Kenapa Allah memakai redaksi qulub untuk berpikir? Karena akal itu hanya mampu berpikir tentang sesuatu yang sifatnya terbatas. Maka hanya ada dua kemungkinan orang yang banyak mengandalkan akal. Yang pertama, kalau tidak ngakal-ngakalin. Yang kedua, diakal-akalin. Itu orang kalau banyak mengandalkan akal. Maka Allah memakai redaksi qulub, la yafqahuna biha. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak bisa melihat. Kata-kata yubsir itu tidak sama dengan yanzur. Yubsir itu tidak hanya mampu melihat tapi harus mampu menangkap pesan yang dilihat. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan harus menjadi pelajaran bagi dia. Maka disebut yubsir, basar. Dan yang ketiga, walahum azanun la yasma'una biha. Azan itu telinga. Satu akar kata dengan azan, kumandang azan itu. Apa hubungan antara azan dengan telinga? Sebab dalam bahasa Arab kata-katanya sama, uzunun telinga, azan azan. Ternyata memang kaitannya erat. Azan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang punya telinga. Jadi kalau sudah azan berkumandang tapi tidak bergegas memenuhi panggilan Allah, berarti bisa dipastikan dia tidak punya telinga. Ini filosofinya begitu. Jadi kalau azan nanti berkumandang, ada yang masih santai-santai, antum gak usah repot mengingatkan,
cukup bisikkan kepada dia, Pak, setelah ini nanti ke THT ya. Itu dicek telinganya. Gak usah dibilang, dengar azan nggak? Salah antum. Dengar dia. Nggak dengar maksudnya, karena telinganya nggak ada. Karena memang azan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang punya telinga. Panggilan Allah dalam hidup ini kan cuma 3. Pertama panggilan sholat, namanya azan. Yang kedua panggilan ke tanah suci, namanya haji atau umrah. Yang ketiga panggilan ke Balikpapan, Sukabumi, namanya kematian. Kalau panggilan pertama dan panggilan kedua nggak direspon baik, maka panggilan ketiga akan dilakukan secara paksa. Antum tanya di polisi. Kalau panggilan pertama, kedua nggak direspon, panggilan ketiga dilakukan secara paksa, bahkan bisa jadi penangkapan itu. Makanya mau nggak mau, siap nggak siap, kalau azalnya sudah datang mati. Mau presiden, mau rakyat biasa mati. Kelihatannya duluan yang mati yang tinggi-tinggi itu. Jabatannya, bukan badannya. Baik, kembali ikhwatal iman. Jadi yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Al-an'am balhum adall, bahkan bisa lebih rendah, bisa lebih sesat daripada binatang tersebut. Maka manusia yang memiliki naluri anjing itu lebih rendah dan hina dibandingkan anjing itu sendiri. Usi nafsi wa iyakum, mengajak antum semua, mari kita kembali kepada kemanusiaan kita. Sebab sekarang realitasnya banyak manusia yang tidak punya kemanusiaan. Banyak manusia yang tidak punya kemanusiaan. Jangankan pri kemanusiaan, kemanusiaan saja tidak punya. Justru sekarang binatang yang mulai agak kemanusiaan. Manusianya justru semakin menjauhi kemanusiaannya sendiri. Salah satu bukti manusia tidak punya kemanusiaan, dia menuntut sesuatu hak yang justru hak yang dia tuntut itu akan menghancurkan kemanusiaannya. Contoh, menuntut hak LGBT. LGBT udah tahulah antum. Ada penyuka sesama jenis, salah satunya kambing saja, binatang, anjing, babi dan seterusnya. Itu nggak ada yang suka dengan sesama jenisnya, Pak. Nggak ada. Nggak ada ayam betina kawin dengan ayam betina, itu nggak ada. Tapi ini ada orang ngaku manusia, tapi menuntut hak agar bisa nikah dengan sesama jenis. Ini kan manusia yang tidak punya kemanusiaan. Waliyazubillah. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, kembalilah kepada keutuhan kita sebagai manusia, yaitu manusia yang memiliki kemanusiaan. Baik, kata-kata iman di dalam Al-Quran itu ikhwatal iman Allah sebut 840 kali dengan segala turunannya. Baik perintah, mengajak atau pujian Allah terhadap orang-orang beriman. Ini menandakan bahwa memang iman dan keimanan itu yang pertama dan yang utama dalam Islam. Syarat utama. Tetapi iman ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada Islam.
maka ada terminologi iman Islam. Iman itu pengakuan, Islam itu pembuktian. Ada orang beriman tapi tidak berislam, itu ngaku tanpa bukti. Ngaku saja, buktinya nggak ada. Sebaliknya ada yang perilakunya Islami tetapi tidak beriman, itu namanya pembuktian yang tidak ada pengakuan. Itu juga sia-sia. Bukti ada tapi nggak diakui orang karena dia tidak beriman. Tidak diakui oleh Allah karena dia tidak beriman. Jadi pembuktian tanpa pengakuan. Kalau iman tanpa Islam itu pengakuan tanpa pembuktian. Yang benar itu iman Islam. Mengaku sekaligus membuktikan pengakuannya itu. Maka disebut iman Islam. Maka dalam Al-Quran perintah beriman itu selalu diikuti dengan kalimat wa'amilus salihat. Maka kata kuncinya iman saja tidak. Baik, ikhwatal iman. Selanjutnya, kadang dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan, orang-orang beriman merasa lelah, merasa kalah, merasa berputus asa menghadapi silih bergantinya ujian. Fitnah itu adalah ujian. Bukan hanya sebatas ujian yang sifatnya fisik, yang zahir, tampak secara kasat mata, tetapi juga fitnah terhadap Islam yang luar biasa. Akhir-akhir ini khususnya. Maka Allah menegur orang-orang beriman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-140. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluhu. Seandainya kamu merasakan lelah, kata Allah, merasakan keputusasaan, merasakan frustasi dalam menjalani kehidupan, maka orang-orang sebelum kamu pun merasakan hal yang sama. Ini konteksnya adalah perang Uhud dan perang Badar. Tetapi Allah tegaskan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sebab memang Allah mempergilirkan hari-hari itu di antara manusia. Kenapa Allah pergilirkan demikian? Waliya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin tahu mana yang betul-betul beriman dan mana yang imannya itu hanya sebatas ngaku-ngaku. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan mudah Allah akan memenangkan hamba-hambanya yang beriman. Sama halnya bagi Allah sangat mudah untuk menyatukan hati orang beriman. Tetapi Allah tegaskan di dalam Al-Quran tidak. Tidak Allah melakukan demikian. Sebab Allah ingin melihat, Allah ingin tahu mana yang imannya betul-betul iman dan mana yang hanya sebatas ngaku-ngaku. Kalau Allah mau bisa penuh masjid kita pagi ini, sholat subuhnya, kajiannya bisa. Tetapi Allah tidak melakukan demikian karena Allah ingin menguji mana yang memang benar-benar imannya itu haqqal iman dan mana yang sebatas hanya menjalankan rutinitas semata. Selanjutnya ikhwatal iman yang Allah muliakan, tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi orang-orang beriman dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Quran surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah
la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Auliaullah, wali-wali Allah. Siapakah yang dimaksud dengan wali Allah? Liman khasya rabbah. Itulah wali Allah. Jadi jangan salah mendefinisikan wali. Wali itu bukan yang bisa jalan di atas air, bukan yang bisa ngilang, dan bukan yang bisa macam-macam. Wali Allah itu adalah mereka yang paling takut kepada Allah. Siapapun yang paling takut kepada Allah, maka merekalah wali-wali Allah. Dan bagi mereka yang takutnya hanya kepada Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata kuncinya, kenapa kita tidak bisa bersatu umatnya Rasulullah ini? Jawabannya cuma satu. Karena tidak semua takutnya hanya kepada Allah. Selama semua kita masih takutnya hanya kepada Allah, selama itu kita akan bisa bersatu. Tapi kalau sudah mulai ada yang takut dan ditakuti selain Allah, maka umat ini akan pecah. Karena Allah yang menegaskan dan menggaransi dalam Al-Quran, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak perlu sedih. Sekarang kan banyak yang merasa dalam tanda kutip mulai putus asa karena kelihatannya umat Islam luar biasa kezaliman yang dialami akhir-akhir ini, bukan hanya di negara kita, di mana-mana. Bahkan sampai sedihnya berkepanjangan. Usi nafsi wa iyyakum ikhwatal iman. Tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Sebab sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam ajaran agama kita, ada izin Allah, ada ridho Allah. Tidak semua yang Allah izinkan itu Allah ridhai, tapi semua yang Allah ridhai itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun itu Allah yang mengizinkan dia hidup dan berkuasa. Tetapi Allah enggak ridho terhadap Fir'aun. Namrud juga sama. Bahkan iblis sekalipun itu Allah yang mengizinkan dia hidup. Bahkan sampai hari kiamat Allah tangguhkan azalnya. Allah yang mengizinkan. Tapi apakah Allah ridho terhadap iblis? Mutlak tidak. Jadi jangan hanya mencari izin Allah. Jadi melihat fenomena dinamika yang ada hari ini, santai saja. Jangan terlalu gimana gitu ya. Biasa saja. Jadi kalau ada yang nanya, "Oh, kita menyerah Ustadz?" Oh, bukan. Ini bukan urusan menyerah dan ini bukan urusan takut. Saya selalu menganalogikakan kondisi dan keadaan kita sekarang itu mirip pemotor, orang yang naik motor di jalanan berhadap-hadapan dengan bis atau truk. Antum sudah berada di jalur yang benar, tiba-tiba dari depan ada bis nyalip, motong jalan. Akhirnya benar-benar papasan, motor sama bis. Bagaimana sikap yang paling tepat saat itu? Antum minggir deh. Ya. Minggir aja. Maju terus ngotot, sikat sama bisnya. Paham lah ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Jadi yang kita hadapi sekarang itu bis, Pak. Bis malam loh. Remnya blong lagi. Mau ngotot ngadapin. Bisnya mah nggak apa-apa, Pak. Paling ya kebaret dikit. Kitanya masuk ke kolongnya habis. Mau ngelawan. Nah, mimpi aja bisa dilaporkan. Macam-macam. Ya.
Udahlah, minggir saja, biarkan bisnya lewat. Likulli syai'in ajaluh. Semuanya punya masa. Semua apapun di dunia ini punya masa semua. Jangan melawan. Jangan melawan dalam artian bukan berarti menyerah. Ini bukan masalah berani atau tidak, tapi ini masalah strategi perjuangan. Dalam ilmu tarbiyah ada ungkapan at-tariqatu ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada bahan. Sekalipun yang ceramah di hadapan antum profesor, doktor, kiai haji, insinyur, bla 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 bla, itu gelarnya berderet sampai setengah kilometer itu. Tidur antum semuanya. Tapi walaupun yang ceramah cuma lulusan pesantren, tapi cara penyampaiannya menarik, itu membuat orang jadi terjaga. Itulah pentingnya cara sebenarnya. Ini strategi perjuangan. Kemana sih arah pembicaraannya? Nggak ada arahnya, pokoknya tafsirkan aja masing-masing itu ya. Jadi ini bukan masalah takut atau tidak, berani atau tidak. Ini masalah strategi perjuangan. Kalau istilah orang Surabaya, jangan bonek ya. Bonek itu bondo, nekat. Baik. Selanjutnya ikhwatal iman, apa konsekuensi iman itu? Kalau iman saja tidak cukup, jadi apa konsekuensi orang beriman itu? Di dalam Al-Quran minimal Allah tegaskan 3 konsekuensi dari iman. Yang pertama, keimanan adalah keberpihakan. Quran surat As-Saff ayat yang ke-14. Siapapun yang mengaku beriman wajib berpihak. Maka tidak dikenal istilah netral dalam agama kita. Gak ada istilah netralitas, itu gak ada. No comment itu bukan prinsip orang beriman. Sebab Allah tegaskan la ikraha fiddin, betul, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Tidak ada paksaan untuk mendukung dan memihak serta memperjuangkan agama. Kenapa? Qad tabayyanal rusdu minal ghayy. Sebab sudah jelas mana yang salah, mana yang benar. Kita manusia, khususnya orang-orang beriman, Allah sudah tegaskan ahsanu taqwim. Sesempurna-sempurnanya ciptaan. Kenapa? Semua potensi fasilitas sudah Allah karuniakan. Maka tentukan pilihan. Tentukan pilihan. Dan pilihan yang tepat itu adalah keberpihakan kepada kebenaran. Maka tidak ada istilah netral. Sudah jelas ini hak, ini batil. Ditanya, gimana pendapat Bapak? Saya no comment. Ini orang yang suka ngomong no comment, hati-hati. Nanti di akhirat orang sudah selesai dihisap, Anda belum dihisap. Terus nanya sama malaikat, malaikat, saya kemana ini? Kata malaikat, no comment. Balik ke dunia itu ya. Ulang sendiri. Dikit-dikit no comment. Masjid lagi butuh biaya nih, lagi pembangunan, saya mah no comment aja. No comment, no comment. Subhanallah ya. Gak ada netralitas dalam Islam. Wajib memihak. Wajib memihak. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan dan kita perbuat, lakukan untuk memperjuangkan agama Allah ini. Jangan menunggu kesempurnaan baru kita berbuat, tapi berbuatlah untuk mendapatkan dan mencapai kesempurnaan tersebut. Ini kadang-kadang banyak yang beralibi, dia tidak mampu, dia belum mampu sehingga tidak mau berbuat. Ada istilah, jangan nunggu kaya baru mau sedekah, tapi bersedekahlah biar kamu kaya. Kan ada yang mengatakan, kok nggak sedekah?
Nanti deh kalau udah kaya. Kapan kayanya? Nggak ada habisnya. Nah, ini sedikit melebarkan wacana kajian kita pagi ini. Ini ada istilah baru kan ya. Dulu kalau ada orang punya salah itu kan minta maaf. Nah, kalau sekarang ada pejabat salah justru minta wakaf. Jadi mohon wakaf, beribu wakaf. Nah, bukan mau nyinyir sama programnya enggak. Cuma mau mendudukkan sesuai dengan perspektif syariat. Dalam syariat agama kita, yang paling tinggi itu kan secara hierarkinya itu kan yang paling tinggi namanya zakat. Zakat itu paling tinggi karena secara jurisprudensinya dalam Al-Quran hadis dia wajib. Dan yang berhak menerimanya clear, jelas dalam Al-Quran surat At-Taubah itu. Ada 8 orang, mustahil. Ya. Nggak boleh di luar itu. Maka yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat itu namanya infak. Infak itu wajib dengan harta. Sebab kata infak itu juga adalah satu akar kata dengan nafkah. Jadi kalau sudah ada tulisannya kotak infak, itu kalau lewat cuma istighfar, itu nggak sah itu. Karena yang namanya infak pakai harta, Pak. Lewat kotak amal. Alhamdulillah, astagfirullah. Nggak cukup. Itu bukan infak namanya. Jadi infak itu wajib pakai harta. Nah di bawah infak itu baru namanya sodakoh. Sodakoh itu bisa pakai harta, bisa tidak pakai harta. Bahkan senyum kita kepada saudara kita dengan ikhlas itu sodakoh. Maka Nabi mengatakan tabassumuka li akhika sodakoh. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi nggak cukup disenyumin aja. Di akhika loh ya, kata Nabi. Tabassumuka di akhika. Bukan tabassumuka li kotak amal. Itu bukan. Jadi senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jangan buat pengertian hadis yang baru. Senyummu kepada kotak amal itu adalah sedekah. Itu nggak berlaku itu. Itu hadis palsu itu, maudhu itu. Nah, di bawah sedekah itu baru ada yang namanya wakaf. Wakaf ini spesifik. Kenapa? Karena rukunnya ada 4. Ada wakif, ada mauquf, ada mauquf alaihi, dan ada sirah. Wakif itu yang mewakafkan, mauquf itu barang yang diwakafkan, dan al-mauquf alaihi yang menerima wakaf. Sampai pada 3 syarat itu clear gerakan wakaf uang tunai. Gak ada masalah. Tapi yang keempat, sirah. Niatnya itu jangan sampai salah. Mungkin yang mewakafkan itu niatnya benar, tapi penggunaannya bagaimana? Kan itu yang jadi pertanyaan. Nah ini sebatas memperkaya khazanah saja. Nah di bawah wakaf nanti baru nama wasiat. Wasiat itu setara dengan hibah. Bedanya kalau wasiat itu orangnya sudah mati, Pak. Kalau masih hidup itu namanya hibah. Wasiat itu bisa dieksekusi kalau yang mewasiatkan sudah wafat. Kalau dia masih hidup itu bukan wasiat, namanya hibah namanya. Kalau sudah wafat baru namanya wasiat. Nah terakhir di bawahnya namanya hadiah namanya. Hadiah itu bebas, mau dikasih kepada siapapun dan kapanpun. Nah baik, kembali kepada bahasan kita. Iman itu adalah keberpihakan. Quran surat As-Saff ayat yang ke-14. Maka siapapun yang tidak berpihak kepada agama Allah,
tidak berpihak kepada Allah dan Rasulnya, tidak berpihak kepada hamba-hamba Allah yang istiqamah di jalannya, para ulama dan seterusnya, maka itu belum termasuk hakul iman, sebenar-benarnya keimanan. Karena iman itu saja tidak cukup dengan keyakinan, baik dalam hati dan pengucapan secara lisan, tetapi esensinya yang terpenting adalah mewujudnya iman itu dalam kenyataan. Salah satu bentuk perwujudan iman itu adalah keberpihakan. Yang kedua, iman itu adalah perjuangan. Quran surat Al-Had ayat 78. Maka siapapun yang tidak mau berjuang, maka itu tidak termasuk orang-orang beriman. Iman itu adalah perjuangan, dan iman itu perlu untuk diperjuangkan. Termasuk hadir dalam kajian pagi ini bagian dari aktualisasi iman dalam arti perjuangan. Subhanallah, ikhwatal iman, antum hadir ke sini kan bukan hanya sebatas ikut ngaji kemudian dapat ilmu, bukan. Tetapi ini juga bagian dari misi memperjuangkan agama Allah. Lah kok memperjuangkan agama Allah bagaimana? Ke depan kelihatannya mereka yang mengerti agama itu nggak bakal banyak lagi, Pak. Karena dalam hadis Rasulullah menegaskan salah satu cara Allah mencabut ilmu dari dunia ini adalah dengan mewafatkan para ulama. Nah, sekarang ulamanya mulai banyak wafat, ditambah lagi pengajiannya mulai pada sepi. Jadi estafet keilmuan itu sekarang itu sudah sulit. Maka kehadiran antum dalam kajian di tempat atau di masjid kita ini kapanpun itu pada hakikatnya bagian dari memperjuangkan agama Allah, dan antum adalah pejuang-pejuang Allah insya Allah. Maka disebut fisabilillah, di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Dan yang ketiga, terakhir, keimanan itu adalah pengorbanan. Kisah Nabiullah Ibrahim dengan putra beliau Ismail alaihi salam. Maka konsekuensi dari pengorbanan dalam iman itu ada dua. Dalam kisah Nabi Ibrahim dalam Quran surat As-Saffat itu. Yang pertama, istijabah fauriyah. Istijabah fauriyah itu sigap menjawab setiap perintah Allah. Itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika turun perintah dari Allah, satu perintah yang sangat tidak logis menurut akal manusia. Bayangkan orang tua yang menanti kelahiran seorang anak, falamma balagha sa'yu, ketika anak itu sedang lucu-lucunya, itu malah turun perintah untuk mengorbankan anaknya. Itu kan nggak logis itu. Tapi karena keimanan Nabiullah Ibrahim, beliau tidak bertanya kepada Allah, kan nggak nanya. Bahkan tidak menyanggah, bahkan tidak mengajak Allah untuk diskusi, bahkan tidak terjadi tawar-menawar antara Nabiullah Ibrahim dengan Allah. Tetapi Nabiullah Ibrahim hanya menunggu. Menunggu dalam artian beliau ragu, jangan-jangan itu bisikan iblis. Makanya dalam prosesi haji ada yang disebut dengan yaumut tarwiyah, sebelum yaumul arafah. Kan ada hari tarwiyah namanya. Tarwiyah itu artinya hari keraguan-raguan. Karena pada saat itu Nabiullah Ibrahim masih ragu, 8-9 Zulhijjahnya itu masih ragu. Ini benar perintah Allah apa bisikan iblis, kan gitu. Baru beliau setelahnya benar-benar yakin, maka beliau mengorbankan putranya. Istijabah fauriyah. Kalau Allah yang sudah menurunkan perintah, malahum minal khiyarah, tidak ada pilihan untuk orang beriman kecuali sami'na wa ata'na. Yang kedua, sidqul istislam,
Sidqul istislam itu totalitas penyerahan diri kepada Allah. Enggak setengah-setengah. Enggak setengah-setengah. Kan banyak juga yang nanggung kadang-kadang. Nabiullah Ibrahim tidak, total. Barang yang paling dicintai, orang yang paling dicintai. Kalau Allah minta, serahkan. Maka Allah tegaskan, lan tanalal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan sama sekali kita disebut telah melakukan albir, kebaikan, sampai kita bisa memberikan apa yang kita cintai di jalan Allah. Apa yang paling kita cintai di jalan Allah? Nyawa kita, jiwa kita. Maka di dunia pesantren dikenal istilah ungkapan bondo baku pikir lek perlu sak nyawane pisan. Berjuang untuk agama Allah itu benda, tenaga, pikiran, bahkan bila perlu nyawa sekalian. Karena keimanan menuntut pengorbanan. Tidak mau berkorban maka akan jadi korban. Nah, ini saja ikhwatal iman yang Allah muliakan. Jadi iman saja tidak cukup tanpa keberpihakan, tanpa perjuangan, dan tanpa pengorbanan untuk agama Allah. Keberpihakan, perjuangan, dan pengorbanan kita menunjukkan kesempurnaan iman kita. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, sebelum kita tutup ada pertanyaan, silahkan. Alhamdulillah, nggak ada. Ada yang mau nanya? Masih ada waktu 5 menit. Sengaja mancing-mancing pertanyaan. Di sini nggak berlaku tanyalah daku kau kutangkap, itu nggak ada. Hanya aja, sini bebas. Pengajian itu tidak bisa disebut apapun yang diucapkan. Ini masjid itu kalau dalam konteks pengajian itu hampir sama dengan gedung DPR ya. Kalau anggota DPR itu kan punya hak imunitas namanya. Hak kekebalan menyatakan pendapat. Di masjid kalau lagi pengajian begini nggak ada yang bisa dituduh sebagai ujaran kebencian, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Siapapun yang bicara berdasarkan Quran dan hadis itu tidak bisa dituduh menyampaikan ujaran kebencian. Kenapa? Karena Quran dan hadis itu tidak mengandung kebencian dan tidak mengajarkan kebencian. Siapapun yang mengatakan bahkan berkeyakinan bahwa Quran hadis itu ada kebencian di dalamnya, itu bentuk keraguan-raguan terhadap Al-Quran dan hadis. Ragu terhadap Quran dan hadis, murtad itu, Pak. Murtad. Karena Allah tegaskan zalikal kitabu la raiba fi. Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau ada yang bilang, oh Ustadz ujaran kebencian tuh nggak ada. Yang bilang pengajian ada ujaran kebencian memang di dalam hatinya sudah tertanam kebencian itu. Ya, hati-hati. Tidak usah risau. Ini sebagai penutup ikhwatal iman. Menarik kata-kata sahabat Umar ibn Khattab. Kalau antum membaca biografi beliau yang ditulis oleh Haikal Muhammad atau Muhammad Haikal. Sahabat Umar ibn Khattab mengatakan tidak usah risau dengan orang yang membenci Anda. Kenapa? Karena kata beliau, orang yang paling potensial mencintai Anda adalah orang yang paling benci kepada Anda.
Benci itu kan kalau diplesetkan namanya artinya benar-benar cinta. Karena orang yang membenci dan mencintai itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama ingat sama yang dicintai atau yang dibenci. Benci amat sama seseorang, bangun tidur yang diingat kita. Mau makan yang diingat kita. Apapun yang diingat kita terus. Berarti kan hebat itu. Ada kita di dalam pikirannya. Maka Nabi kan berpesan. Biasa ajalah jadi orang. Intinya begitu. Maka Nabi kan bilang, benci sekedarnya saja. Bisa jadi yang paling Anda benci nanti menjadi yang paling Anda cintai. Mencintai juga sekedarnya saja. Bisa jadi nanti yang paling dicintai itu menjadi yang paling dibenci. Jadi nggak usah risau kalau banyak yang benci kepada kita umat Islam. Alhamdulillah. Insya Allah nanti semuanya mereka lah yang paling akan mencintai dan membela Islam. Seperti ayahnya para janda itu. Kan ada ayahnya para janda. Baik. Jazakumullah. Nah, ini saja ikhwatal iman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan karena konsumsi juga sudah dibagikan. Pokoknya apa aja kalau udah konsumsi terbagi dengan rata aman aja. Tapi inilah makanan yang paling berkah di atas muka bumi ini. Dibagikannya bagi para penuntut ilmu. Ini dari jamaah apa dari DKM? Jamaah DKM. Kita doakan mudah-mudahan yang bersedekah ini baik jamaah atau DKM atau siapapun, insyaallah menjadi berkah, dibalas Allah berlipat ganda. Memberi makan orang yang sedang menuntut ilmu, bayangkan. Kalau antum kasih bagi-bagi di pinggir jalan itu masih banyak yang dapat yang enggak sholat, Pak. Ya kan, bagi-bagi di pinggir jalan banyak yang nggak sholat dikasih. Ya nggak salah, tapi kurang afdol. Nah ini jelas-jelas sholat jamaah subuh lagi, ikut pengajian lagi. Antum kasih makan, subhanallah, berkahnya luar biasa. Nanti dari makanan yang diberikan ini tumbuh daging, mengalir darah, berkah jadi amal jariah itu. Mengalir sampai liang lahat kita nanti. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, ini saja. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Mohon izin ikhwatal iman, saya izin curhat sedikit sekaligus menyampaikan. Saya jam 10 ini mau terbang ke Medan. Nanti dari tempat ini langsung ke bandara. Saya dititipi oleh teman amanah. Dulu teman ini buat rumah tahfidz namanya Darussalam di Paluta, Sumut. Baru meninggal beliau 3 hari yang lalu. Kemudian dititipkan amanah ini kepada kita. Beliau mengumpulkan anak-anak SD yatim duafa yang putus sekolah. Itu dikumpulkan di rumah tahfidz itu. Nah sekarang hari Senin nanti sudah mau mulai pembelajaran secara langsung. Nggak pakai online lagi. Ada 200 orang. Nah, ikhwatal iman, beliau ini menitipkan sebelum beliau wafat itu mencari mushaf Al-Quran yang sistem per juz. Karena selama ini anak-anaknya dikasih Quran yang biasa. Karena anak-anak ini usia SD itu banyak yang suka ngeluh. Baru ngapal 2 lembar itu sudah lapor ke ustadznya, Ustadz masih tebal ya, masih banyak ya. Ya tebal lah 30 juz. Jadi maksudnya beliau sebelum wafat itu mau diganti dengan Quran yang sistem per juz, yang sistem cabut gitu. Jadi selesai satu simpan, selesai satu simpan gitu. Nah beliau butuhnya 200 mushaf karena anak-anaknya ada 200. Bukan hanya Kabupaten Paluta sebenarnya. Dari banyak kabupaten dikumpulkan, ditempatkan di satu rumah tahfidz. Nah itu ikhwatal iman butuhnya 200.
harganya per paketnya itu 100 katanya, itu sudah masuk meja kecil kayak anak TK itu, yang meja lipatnya. Saya sampaikan amanah beliau kepada antum, kalau ada yang mau berkenan, mau nitip wakaf Quran untuk anak-anak SD, itu 50 orangnya adalah anak dari pengungsi Gunung Sinabung yang dulu erupsi, banyak yang kena warganya, diambil oleh beliau, anak-anak SD 50 orang, dan mayoritasnya yang 50 orang itu mu'allaf tanpa sepengetahuan orang tuanya, karena udah tercerai-berai kemana-mana. Nah itu satu paketnya 100. Kalau diantara jamaah ada yang Allah titipkan ke lapangan rezeki, berkenan membantu perjuangan dakwah, melanjutkan perjuangan dakwah beliau itu. 3 hari yang lalu wafatnya, tapi bukan kena corona, meninggal biasa. Di kampung nggak ada corona, corona hanya ada di kota. Karena corona itu katanya adalah penyakit hati. Corona itu punya kepanjangan, corona, coro nasional. Katanya, bukan kata saya. Baik, ini saja ikhwatal iman, nanti bisa dititipkan kepada kita setelah kajian ini. Sama-sama kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang terhimpun pagi ini di tempat ini, Allah karuniakan sehat walafiat untuk ibadah, panjang umur dalam taat, istiqamah untuk ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita untuk ibadah. Allah lapangkan rezeki kita untuk ibadah. Dan semoga Allah senantiasa membimbing dan menunjuki kita ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Yang kedua, doakan ayah ibu kita, ikhwatal iman, khususnya yang telah mendahului kita. Semoga beliau-beliau Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Orang tua kita yang masih hidup, khususnya semua para orang tua kami yang hadir pagi ini, semoga beliau-beliau dan antum semua dikaruniakan berkah panjang umur dalam ibadah, istiqamah, dan mudah-mudahan kelak waktunya husnul khatimah. Untuk niat kita yang baik ini dan untuk semua hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat, Allah mudahkan hajat dunia kita dengan memberikan kemudahan, dan Allah kabulkan hajat akhirat kita dengan ampunan. Kita munajat dengan sama-sama berwasilah dengan membaca Ummil Furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.